Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kinerja sekalian, kita jumpa lagi dalam acara Kinerja Membaca. Masih melanjutkan topik tentang definisi kinerja bangunan. Kita sudah membaca sebuah paper yang berisi 10 pertanyaan. Dan di sesi ketiga ya, dalam serial mendefinisikan kinerja bangunan ini, saya akan mengcover 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa manfaat penerapan analisis kinerja bangunan dalam perancangan bangunan. Dan yang kedua, apakah analisis kinerja bangunan berguna untuk tahap operasional? Dan yang ketiga, kita akan melihat masalah otomatisasi. Apakah analisis kinerja bangunan itu bisa dilakukan secara otomatis? Ya, itu yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Semoga dalam 3 sesi ini ya, kita bisa memiliki kesamaan persepsi tentang apa itu kinerja bangunan dan bagaimana status perkembangannya di Indonesia. Ya, ini yang saya pikir paling penting. Nanti di bagian akhir kita akan bahas itu. Ini papernya masih paper yang sama, 10 questions concerning building performance on analysis, yang ditulis oleh Peter de Wilde dari University of Plymouth. Kita akan terutama fokus kepada 3 pertanyaan sekarang. Yang pertanyaan yang lain saya pikir tidak. 5 pertanyaan pertama sudah dibahas dalam 2 sesi sebelum ini. Yang pertanyaan yang lain saya pikir tidak terlalu penting lah untuk diangkat ya. Jadi 6, 7, 8 kita mulai dari pertanyaan, apakah manfaat penerapan analisis kinerja bangunan dalam perancangan bangunan? Oh ya, buat saya sih sudah sangat jelas ya, bahwa kalau perancangan bangunan itu tidak melakukan analisis apapun terhadap kinerja bangunan, ya, lantas bangunan yang kita hasilkan nantinya, bagaimana kita akan melakukan penilaian? Ingat ya, salah satu definisi dari kinerja bangunan adalah sebuah framework, kerangka berpikir yang membuat kita bisa membandingkan bangunan yang satu dengan bangunan yang lain. Mana yang lebih baik, mana yang lebih bagus. Kalau selama perancangan kita tidak pernah melakukan analisis kinerja bangunan, maka apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa melakukan pemeringkatan ya. Apakah bangunan yang kita hasilkan ini bagus atau jelek? Gitu. Ya. Jadi kita melihat analisis kinerja bangunan itu sebagai enabler. Ya. Enabler. Karena tanpa analisis kinerja bangunan kita tidak bisa memastikan bahwa bangunan yang akan kita hasilkan itu bisa memenuhi kebutuhan penghuni atau bisa memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan. Ya, jadi harus ada analisis kinerja bangunan. Nah, dalam prakteknya setiap perancang bangunan harus menetapkan target kinerja. Ini dalam kondisi ideal ya. Sehingga ketika dia mengeluarkan sebuah rancangan, itu dengan jelas dia bisa menjelaskan bahwa rancangan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penghuni yang mana atau mencapai persyaratan teknis yang mana. Sehingga diskusinya bisa mengalir dengan jelas ya, tidak kemana-mana kalau kita melakukan diskusi terhadap perancangan bangunan itu ya. Nah, dalam prakteknya kita ingin idealnya ini ya, bahwa analisis kinerja bangunan itu terjadi dalam beberapa iterasi. Jadi
perancangan itu tidak linier, dia bisa berbentuk siklus ya. Tetapi apapun bentuknya ya, dia akan menuju ke sebuah, akan mengerucut, memfokus kepada sebuah hasil perancangan yang optimum, yang sudah mempertimbangkan berbagai kebutuhan penghuni dan berbagai persyaratan teknis. Nah, idealnya tentunya bahwa setelah selesai konstruksi ada yang disebut proses commissioning. Gitu. Nanti kita akan memiliki akan ada satu sesi khusus tentang commissioning ya, insya Allah. Tujuannya adalah agar kita bisa memastikan bahwa bangunan yang dihasilkan itu sesuai dengan perencanaan semula dan memenuhi target kinerja. Jadi kita di sesi yang lalu ya sudah membahas kenapa bangunan itu kompleks. Kenapa analisis kinerja bangunan itu luar biasa kompleksnya. Ya. Sebabnya ada dua aspek yang dibahas, ya, bahwa proses perancangan bangunan itu seolah-olah kita menghasilkan sebuah prototipe yang hanya satu kali saja dan banyaknya pemangku kepentingan. Nah, sehingga dari kompleksitas itu kan design intent itu kan mewadahi segala macam kebutuhan penghuni, segala macam technical requirements. Dan itu diturunkan menjadi perancangan, design as intended, specified as design, constructed as specified. Kemudian di commissioning as specified. Dan operated and maintained as originally intended. Jadi ada loop gitu. Nah, di sepanjang rute ini itu bisa terjadi salah rancang, salah pilih, salah beli, salah pasang, bahkan salah urus. Nah, kalau di sini, di setiap tahapan ini, kita melakukan analisis kinerja bangunan, maka kemungkinan kesalahan itu bisa diminimalkan, bahkan ditiadakan. Ya. Itu baru saya menunjuk di selama proses perancangan dan spesifikasi ya. Apakah selama proses konstruksi tidak perlu analisis kinerja bangunan? Perlu dan bisa dilakukan. Apakah selama commissioning tidak perlu dilakukan analisis? Perlu dan bisa dilakukan. Ya, sehingga pertanyaan berikutnya ya, di tahap ini, di tahap operation and maintenance, apakah analisis kinerja bangunan bisa berguna untuk tahap operasional itu? Jawabannya adalah pasti berguna. Ya. Dan bentuknya itu bisa dalam berbagai program ini ya, ada monitoring and targeting, monitoring and verification, atau fault detection and diagnostics ya. Monitoring and targeting itu adalah yang paling gampang ya. Itu adalah IKE ya. Di Amerika sudah biasa bangunan itu kalau kita melihat yang sebelumnya ini ada OPR ya. Owners Project Requirements. Yang pertama disebutkan dalam OPR itu adalah IKE. Bangunan ini harus beroperasi kelak dengan IKE sekian. Katakanlah IKE yang ditargetkan adalah 100 kWh per meter persegi per tahun. Nah, ini kan ada targeting jadinya. Ada targeting dan hasil analisis kinerja bangunan ini yang dikeluarkan di design intent dan dibuktikan selama simulasi, dengan simulasi ya, selama perancangan, itu dibuktikan di lapangan ketika tagihan listrik sudah mulai datang. Apakah itu bisa tercapai? Kalau tidak bisa tercapai, ya berarti ada monitoring and verification lagi.
Ya, kita verifikasi. Kalau dia ternyata tidak 100, tapi masih katakanlah 135. Ya. Nah, ini kita verifikasi. Kita lakukan MNV. Dulu waktu perancangan untuk mencapai 100, itu apa asumsi-asumsi yang digunakan selama proses perancangan. Nah, dari situ kita bisa dengan jelas nantinya akan menemukan item-item misalnya yang kurang lebih itu adalah fault detection. Itu. Bahwa 135 itu terjadi karena ada kesalahan operasional ini 1, 2, 3, 4. Yang kalau itu di-adjust, insya Allah pasti itu akan turun menuju 100. Atau skenario berikutnya katakanlah, operasionalnya ini 135. Dan setelah dilakukan verifikasi, bahwa ternyata ada asumsi yang salah, gitu ya. Bukan salah, yang berubah. Kondisi yang berubah dari asumsi semula. Katakanlah sebuah office, ya, yang tadinya direncanakan hanya dengan sebuah ruang komputer saja. Tapi tiba-tiba di situ ruang komputernya sudah berubah menjadi data center yang kecil. Itu perubahan asumsi yang sangat signifikan, sehingga skenario berikutnya bisa disimpulkan bahwa yang 135 ini sudah benar dengan perubahan-perubahan tadi. Tapi apapun skenarionya ya, apakah dia 135 itu benar atau 135 itu salah, analisis kinerja bangunan yang dilakukan selama perancangan itu akan sangat berguna untuk mengatakan di mana salahnya ini. Itu. Nah, masalahnya apa? Nah, proses perancangan kita kan belum sampai ke situ. Situ tuh apa? Ya, dengan ya katakanlah ini. OPR belum ada. Ya. Bahkan kalau dikatakan IKE adalah sesuatu yang paling utama untuk dicarikan untuk dicapai dalam sebuah perancangan, kan hampir tidak ada bangunan di Indonesia yang dirancang untuk berdasarkan IKE. Nah, kalaupun analisis kinerja bangunan di tahap perencanaan sudah dilakukan ya, sudah katakanlah sebuah bangunan sudah dirancang dengan menggunakan simulasi energi, ada energi plusnya, tapi belum tentu hasilnya itu digunakan selama masa operasional. Itu. Proses untuk verifikasi asumsi itu jarang sekali diberikan. Ya. Hasil laporan simulasi misalnya, itu jarang sekali diberikan kepada building operators. Teknisi harus tahu, manajernya harus tahu. Yang paling mendasar ya, yang kita harus mulai perhatikan ya. Control sequence of operation. Apakah ini pernah dirancang dengan serius? Kita belum sampai di situ juga. Kebanyakan kita mengenal di dalam bangunan itu ada BAS ya. Tapi kan kalau kita melihat boleh dibilang hampir semua gambar perencana itu kan untuk BAS itu yang paling detil sekalipun itu hanya sampai kepada jumlah input output. Ini adalah jumlah sensor, ini adalah jumlah aktuator. Jumlah tok. Tapi control sequence-nya
It's no man's land. Di Indonesia belum dispesifikasi dengan benar, dengan baik ya. Apa hubungan antara sensor dengan aktuator? Sensor yang mana, bacaannya berapa, aktuator yang mana, harus merespon bagaimana, tidak pernah ditentukan. Sehingga kalau ada bangunan membeli sebuah control system dan itu tidak di-commissioning atau tidak dirancang control sequence-nya, ya boleh dibilang semuanya adalah factory setting. Apakah bekerja? Akan bekerja, betul. Tapi sudah pasti bekerjanya tidak optimal karena tidak disesuaikan dengan bangunan itu. Lah factory setting. Yang paling ini kalau ada ruangan ya, yang contoh yang paling ini adalah sistem daylight dimming ya. Daylight dimming. Di sini ada ceiling ya. Daylight dimming itu kan kalau matahari dari luar itu cukup, ya ini ada cahaya matahari yang masuk. Kalau ada cahaya matahari yang masuk dari luar itu cukup, maka lampu akan diredupkan atau dimatikan. Ya. Nah, kan masalahnya antara lampu ya dengan sensor, ya, dengan sensor dan dengan katakanlah ada panel di sini ya yang mengkaitkan antara sensor dan lampu ya. Itu kan tidak boleh dibilang tidak pernah dikalibrasi. Ya, padahal aturannya katakanlah yang diminta di sini adalah 300 lux. Itu. Yang diminta 300 lux di bidang kerja di sini. Kalau ada cahaya matahari di sini 300 lux, maka lampu harus redup. Padahal 300 lux yang sesuai aturan itu diukur dengan sensor yang berada di atas meja melihat ke atas. Dalam sistem daylight dimming, sistemnya itu diatur oleh sensor yang ditempel di langit-langit dan melihat ke bawah. Kalau tidak di-commissioning, wassalam, tidak akan bekerja dengan baik. Kan kalau 300 di sini, kan di sini tidak 300. Berapa itu? Ya harus dikalibrasi, harus di-commissioning. Kalau tidak bisa. Nah, control sequence ini practically no man's land di Indonesia. Ya. Nah, sehingga lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, mungkin masih berkaitan. Bisakah kita mengotomatisasi analisis kinerja? I wish. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana di masa depannya ya. Saya personally, ini dalam urusan, ini bukan analisisnya ya. Tapi untuk menganalisis kan kita perlu geometri bangunan. Saya sudah 20 tahun lebih menunggu yang namanya itu the magic button. Apa itu the magic button? Saya ingin bisa menekan tombol di komputer yang kalau tombol itu ditekan, maka saya bisa mengambil semua gambar arsitektur dan langsung gambarnya arsitek ini dan langsung mengubahnya menjadi sebuah model 3D yang siap disimulasikan. Udah 20 tahun lebih, Pak. Belum bisa. Artinya saya harus tetap membuat geometri sendiri. Tentunya sesuai dengan geometrinya arsitek. Tapi kan seharusnya arsitek udah gambar. Saya tinggal pakai geometrinya dia. Jadi yang namanya otomatisasi itu masih
Bahkan di level geometri ya, ini belum analisisnya ya. Masih sulit untuk kita lakukan. Tapi benar, saya punya apa ya? Ya ini bukan penerawangan gitu ya, tapi melihat dari gelagatnya gitu ya. Akan ada konvergensi teknologi. Ya, bahwa nantinya semua orang akan pakai BIM. Nantinya semua orang akan pakai simulasi kinerja bangunan. Ya, tapi kata nantinya itu dalam konteks kita itu kan belum tahu apakah tahun depan, apakah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi juga belum kemana-mana kita. Ya ada dikotomi antara cita dan realita. Cita-cita kita kan setinggi langit. Apalagi kalau dari pemerintah kan yang keluar adalah jargon tinggi banget, net zero, tinggi sekali itu. Tapi kenyataan di lapangan, pelaku industri itu masih tiarap terus. Kapan mau lari? Gitu. Ya, saya ambil contoh di sini ya, BIM. Ya. Pemerintah mewajibkan wajib BIM untuk bangunan pemerintah. Tapi ketika kita mengatakan wajib BIM, ya, ketika kita mengatakan ini wajib BIM, itu artinya apa? Apakah setiap proyek harus punya file BIM? Atau bangunan itu harus dirancang dengan menggunakan BIM? Itu dua hal yang berbeda. Dan itu sangat terpengaruh dengan kesiapan pelaku-pelaku industri. Ya kan? Akan sangat mudah untuk melakukan apa namanya ya, curi-curi lah ya istilahnya di sini. Wajib BIM dipenuhi dengan cara di akhir proyek, atau bukan di akhir, ketika di audit kontraktornya sudah bisa memberikan sebuah model BIM. Masalah bahwa dari nol sampai ke titik itu seluruh pihaknya bekerja dengan sistem CAD 2 dimensi model lama, model konvensional yang bukan BIM, itu tidak masalah karena persyaratannya tetap terpenuhi. Padahal jargon pemerintah wajib BIM kan seharusnya bertujuan, ya, ini intent ya, cita yang diciptakan oleh pemerintah ya, terutama lewat bina konstruksi itu, adalah mengubah paradigma, mengubah perilaku pemain-pemain industri, konsultannya, kontraktornya, semuanya harus menggunakan BIM sebagai sebuah paradigma baru. Gitu. Tapi kan itu tidak terjadi di lapangan, sehingga yang terjadi kemungkinan besar adalah proyeknya punya BIM, ya, artinya ada model BIM-nya, tetapi proses perancangannya itu sama sekali tidak BIM. Nah, bagaimana dengan simulasi kinerja bangunan? Sekarang ini kan kondisi kita ini di tahun 2022 ya, masih banyak bangunan, bahkan bangunan bertingkat yang dirancang hanya dengan menggunakan Excel. Inputnya cuma satu, ya, jadi perancangan AC masih banyak yang pakai spreadsheet. Masih banyak yang pakai spreadsheet. Inputnya hanya satu saja. Luas area. Ketemu luas areanya, ya sudah.
segala kapasitas fan, kapasitas AHU, kapasitas cooling coil, kapasitas chiller, ketemu semua. Asumsinya apa? Jangan ditanya. Tapi semuanya sudah ketemu. Dan dari hasil perhitungan berdasarkan Excel itu, gambar kerja bisa dibuat. Nah ini kan masalah kita. Orang lain sudah bertanya bagaimana kita mengotomatisasi analisis kinerja bangunan. Tapi kita masih berkutat di masalah yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mundin. Itu harus kita carikan solusinya. Gitu. Contoh lain adalah masalah commissioning. Kami pernah sebagai perencana ya, pernah ditegur dengan keras ini, oleh klien. Ini sebuah ruangan ya, satu lantai gitu, kantor. Suhu udara tidak mencapai. Jadi suhunya ada di kisaran katakanlah 26-27 derajat Celcius. Jadi tidak mencapai target 24-25. Setelah dihitung kapasitas AHU-nya itu adalah 438 BTUH per meter persegi. Hanya dengan berbekal ini, klien berkesimpulan kurang kapasitas. Kapasitasnya kurang. Dan kesimpulannya langsung tembak, salah rancang. Padahal kalau kita melihat proses perancangannya ya, kan kita merujuk kepada perhitungan cooling load ya. Perhitungan cooling load itu kan ada metode dari Esri. Ya. Itu ada metode CLTD, ini udah lama ya. Ada metode TETD, dan yang sekarang ada metode RTS. Atau mau pakai simulasi dengan metode heat balance. Ini ketika kita menghitung, ini dipakai, ya salah satunya lah. Ketika kita memakai metode itu, kan kita tidak merancangnya berdasarkan luas areanya berapa, kemudian ketemu BTUH per meter persegi. Tidak begitu. Padahal kliennya punya hasil perancangan kita, hasil perhitungan kita detil, ada. Kalau dibilang salah rancang, di mana proses kita menghitung, itu yang salah di mana? Atau katakanlah klien tidak punya technical expertise untuk mengatakan proses perhitungan yang mana yang salah. Oke. Tapi kan di situ juga ada semua asumsi. Klien pasti bisa melihat asumsi yang mana yang salah. Apakah jumlah orangnya salah? Apakah spek kacanya yang salah? Apakah apa? Sehingga tidak perlu langsung mengkaitkan. Kan kalau 438 BTUH per meter persegi dibilang kurang kapasitas, kan artinya balik lagi ke sini. Apakah klien mengharapkan bahwa kami menghitung kapasitas pendinginan berdasarkan pakai Excel saja? Hanya berdasarkan luas area? Kan tidak mau juga klien begitu. Ya. Bangunannya dirancang dengan cara yang seperti itu. Tapi ketika ada permasalahan, kesimpulan yang diambil dengan mudah mengatakan bahwa itu salah rancang. Padahal ketika ditelusuri, masalahnya simply karena tidak adanya commissioning. Apakah sudah dilihat? Jangan-jangan teknisinya sendiri yang salah urus. Atau kontraktornya yang salah pasang. Atau kontraktornya yang salah beli. Ini adalah area yang amat sangat luas. Yang semuanya itu menjadi skop dari commissioning.
Commissioning memastikan bahwa alat yang dibeli, alat yang dipasang, semuanya fungsional. Nah, sahabat sekalian, kita masih berada di level itu. Ya. Tapi jangan salah, saya sebagai pelaku industri mengatakan bahwa masa depan kita ada di BIM dan simulasi kinerja. Itu masa depan kita. Nantinya kita akan di situ. Nantinya semua orang akan pakai BIM sejak hari pertama perancangan. Gitu. Bahwa sekarang belum di situ, ya enggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa kita akan menuju ke sana. Dan simulasi kinerja bangunan akan bisa diotomatisasi somehow. Kalau kita sudah melakukan ini dengan konsisten sebagai bagian dari praktek di industri. Nah, sahabat kinerja sekalian, saya pikir itu ya dari 3 sesi kinerja bangunan. Saya pikir kita sudah bisa mendapatkan gambaran tentang apa itu kinerja bangunan, yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana kinerja bangunan itu digunakan dalam berbagai skenario tahapan perancangan, tahapan usia bangunan ya, baik mulai dari perancangan, konstruksi, operasional, sampai nanti renovasi atau demolisi ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana itu digunakan di Indonesia, termasuk masa depannya. Semoga dengan memahami definisi kinerja bangunan itu, kita bisa menghasilkan bangunan yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.